ya, sudah tahu mobil tidak akan dibawa ke kubur juga. Ini manusia mati-matian ingin mendapatkan mobil dengan segala cara dihalalkan. Tahu sudah loh, ditinggalkan. Jadi ini untuk perenungan maksudnya. Bukan tidak boleh punya rumah, bukan tidak boleh punya mobil, tapi renungkan. Sesuaikan dengan kemampuan, jangan kita memaksakan kehendak, maksudnya seperti itu. Utamakan bekal negerimu di akhirat daripada duniamu, gitu. Karena kunci keberhasilan dunia ialah salah satu contohnya ketika engkau berhasil mengurusi urusan akhiratmu. Orang yang sudah mengenal diri seperti kita, ibadah kita tanpa pamrih, ya. Kita sudah tidak mengharap surga lah. Ingat ya, orang belajar tasawuf, orang belajar mengenal diri atau makrifat, dia tidak menginginkan surga. Dan dia juga tidak takut neraka. Artinya apa sih? Artinya ibadahnya ikhlas. Ikhlas artinya apa? Tidak mempunyai kehendak atau keinginan pamrih itu tadi. Yang diharapkan apa ya orang yang seperti ini? Hanya berjumpa, merasa selalu bersama tuh. Bukankah kita mengenal diri sudah dikatakan surga? Lalu kenikmatan yang mana lagi yang kita cari? Mengenal diri, mengenal Tuhan, bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bukankah itu surga? Bukankah itu kenikmatan? Bukankah itu yang menjadi sumber ketenangan? Ketika engkau mengingatku, maka aku akan mengingatmu. Yang punya ketenangan siapa? Tuh. Ketenangan itu kan bukan dari harta. Oleh sebab itu, tidak menjamin orang kaya raya punya pesawat terbang, punya mall, dikatakan sultan, tidak menjamin dia tenang. Yang tenang itu tuh Tuhan yang punya, maksudnya tidak bisa dibeli dengan materi. Maharnya ialah ketika kita merasakan keberadaan Tuhan itu sendiri. Cara merasakan bagaimana? Cara merasakan ialah dengan sering bertafakur. Tuhan sudah laisa kan? Tapi nyata. Melalui apa tadi? Melalui nur. Jangan dikatakan Tuhan itu gaib terus. Tuhan itu juga selain gaib, Tuhan itu nyata. Melalui. Nah ini penjabarannya. Tuhan itu sangat nyata, bahkan lebih nyata dari matahari yang terbit. Artinya apa? Tuhan nyata melalui nurnya. Nur ini tadi yang membungkus zat, sifat, asma, af'al. Dia dikatakan Allah. Dia nyata kepada Nur Muhammad atau ruh. Ruh ada di dalam Nah, ketika kita minum, ya, maka kan sering diajarkan. Ketika kita mengangkat nih, Tuhan mengangkatkan gelas. Ketika kita haus, Tuhan yang memberikan mie. Berarti yang menghilangkan dahaga siapa? Tuh, bukan kopi ini. Karena adanya dahaga, adanya lapar, adanya kenyang, itu bukan di jasad tapi di betul kah? Itu loh sering tafakur. Kita berjalan kaki, ya, Masya Allah, Tuhan itu loh sayang sama kita. Adakah mayat berjalan nih? Makanya ketika mengawali sholat,
Yang dibaca apa? Allah. Allah. Kalau belum ngerti hakikatnya, takbirnya apa? Inilah Allah. Jadi kita ini kagum. Maha besar nih Tuhan mendirikan ini melalui nurnya. Kalau tidak diberdirikan Tuhan, mayat bisa berdiri kah? Maka digotong sama orang. Artinya Tuhan kebesarannya luar biasa. Maka kalau yang ada hanya Tuhan, jangan lagi engkau tampakkan ego dirimu. Kita ini jangan bernampak. Maka dikatakan la haula wala quwwata. Kita ini tidak mempunyai daya upaya. Kalau sudah tidak mempunyai daya upaya, kalau dititipi rezeki sedikit, justru kita harus makin rendah hati. Orang baru punya pesawat, jalannya lain-lain sudah. Lain-lain sudah jalannya. Ketemu tangganya malas dah. Berselisih. Merasa dirinya kaya, merasa dirinya coba rohnya dilepas. Nah, bisa kah? Ada. Berarti siapa yang begawi, yang bekerja siapa? Allah. Betul kah? Kita begawi, kita bekerja ini dibantu Tuhan melalui nurnya yang dikatakan Allah nyata menjadi roh, power, menjadi kekuatan, karena kekuatan Tuhan daya hidup itu yang harus kita tapakuri terus. Itu loh maksud saya setiap hari bangun tidur alhamdulillah ya Allah, terima kasih telah Engkau berikan satu kesempatan hari ini untuk saya bertaubat, memperbaiki. Maka mayat itu mintanya 1 jam aja dihidupkan lagi, tapi dikabulkan enggak dikabulkan. Lah yang kita ini yang sehat walafiat, yang segar bugar, yang setiap hari masih diberi amanah namanya umur, kok enggak terlintas kita taubat, enggak terlintas kita hijrah. Harus hijrah, harus tobat, harus memperbaiki diri, harus memperbaiki tauhid. Jangan akuan terus, aku terus. Motorku, cangkulku, jabatanku, rumahku. Itu loh rumahnya di kuburan. Kok rumahku terus itu bingung rumah itu maka nanti mau ditinggalkan. Kenapa kita ini repot? Jangan terlalu kita ini manusia itu, jangan terlalu kita ini bernafsu. Maksudnya jika memang diberi jatah punya rumah di dunia, tidak usah dikejar dia terwujud rumah itu. Jangan terlalu kita melampaui batas. Jangan terlalu terbawa hawa nafsu. Kita ini yang punya apa sih? Nggak punya apa-apa, semua kan dipinjami. Nanti ada hisabnya. Kalau kita akui, kan seperti itu. Tubuh ini kan sering saya bilang, kenapa? Di Al-Quran mengatakan nanti setiap anggota tubuh bersaksi, karena kita akui gitu loh. Kita akui, akhirnya kita hidup semaunya sendiri. Kan seperti itu. Di Al-Quran sudah dinyatakan hukum-hukum Tuhan yang nggak boleh dilanggar, tetap kita melanggar. Artinya apa? Kita merampas hak Tuhan yang ada di dalam diri kita. Hak Tuhan itulah kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dititipi ilmu untuk nipu orang. Kayak apa tuh? Dititipi ilmu untuk ngakal-ngakalin orang, dititipi ilmu untuk sombong-sombongan, untuk cari nama, kayak apa itu? Artinya berkhianat dengan amanah
Tuhan. Kita tidak ada apa-apa. Makanya saya sering ngajari setiap hari, setiap gerak, setiap diam kita betapakur. Naik motor, alhamdulillah Tuhan masih memberikan ini, ya, memberikan yang namanya daya keseimbangan, akhirnya bisa naik Siapa memberi kekuatan narik gas ini? Siapa? Allah. Setiap hari kita tapakur, dirasa. Itu loh caranya merasakan kehadiran tuh dengan kita nyangkul. Ya Allah, Tuhan nih, sayangnya sama kita, nggak punya kekuatan, kita diangkatkan lah, cangkul, digerakkan, dibantu. Setiap hari seperti itu Tuhan sayang kita. Tapi nyatanya kita selalu lupa tuh bagaimana kita mau selamat, mau pulang tanpa membawa keimanan itu tadi. Ayo. Tanpa beriman, maka kita akan koler untuk beribadah. Akhirnya sholatnya hanya menggugurkan kewajiban. Wah, sholat Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, jamnya cengkupan. Ya, akhirnya hanya untuk syarat sahnya menggugurkan kewajiban. Maka sujud, seperti sujud itu salah satu contoh. Kita harus mengerti bahwa di dalam sujud, disitulah kita menghilangkan keakuan di yang ada, yang besar hanya sujud, tenang, menghilangkan diri. Ya panah namanya, kita ndak ada. Makanya jaga sholatmu. Jangan mentang-mentang belajar ilmu mengenal diri lalu ndak mau sholat. Salah seperti ini. Sempurnanya ilmu tauhid, sempurnanya ilmu makrifat apabila syariatnya juga dikerja. Itu loh, nggak bisa dipisah. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu ya seperti zat, sifat, asma dan nggak bisa dipisah. Itu loh. Hanya hati-hati ya, kalau belajar ilmu seperti ini, lihati dulu amalannya. Mau ke masjid atau kada, mau sholat ke kada, orangnya sombong atau kada, seperti itu. Jadi sungguh penting kita menjaga bekal, pentingnya keimanan atau komitmen tadi sampai kita bawa pulang, ketika sampai kepada masa umur kita yang sudah selesai di dunia. Karena hati-hati ya, kalau kita tidak membawa keimanan maka jasad akan hancur Kenapa hancur lebur? Karena tidak diesakan dengan Tuhan. Tuhan itu sudah esa dengan insan. Nah, kita inilah yang perlu mengesahkan dengan Tuhan. Paham nggih? Supaya tidak hancur, supaya tidak dimakan cacing dan paham kah? Makanya jangan sampai keluar napas di akhir ayat kita, saya ulangi lagi yang di daerah-daerah keluar, jangan sampai napas, jangan sampai keluar di akhir hidup akhirnya harus masuk, maka akan sempur kembali kepada menutup yang namanya kehidupan dengan husnul khotimah. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.